Jam setengah 8 guys. Sebuah unit dengan warna hijau ya, tulisan besar Limus Creo. Unit terbarunya ini Limus. Di jam setengah 8 bersiap meluncur ke Terminal Ciawi Gebang untuk ngetem sejenak dengan unitnya yang berwarna hijau alpukat ya. Ini sangat-sangat jreng warnanya. Selamat datang di channel MGC Caraka Lovers. Ini dia Limus Creo dengan unit terbaru Mika Tiaranya. Sayang busnya ngetem di Terminal Ciawi Gebang dulu ya. Kita tunggu aja. Sembari menunggu unit Limus Creo guys, terpantau Trimo Merak berangkat. Oh, suaranya merdu banget guys. SR3 yang satu ini. Yo, Trimo Merak. Mantap suara raungan mesinnya. Kayak ada sensasi turbo-turbonya gitu ya. Berangkat Trimo dan dari Meraknya di jam 7 malam ya, buat teman-teman yang mau pulang. Ansaka mau kemana ini Ansaka? Dan inilah guys penampakan wajah baru dari The New Limus Creo yang saya belum pernah mereview bus yang satu ini, dengan unit Mika Tiara berwarna hijau alpukatnya ya. Perlahan tapi pasti mengikuti yang sebelumnya Buah Lestari yang banyak, akhirnya Mika Tiara pun sekarang makin banyak ya guys. Ada Limus, ada Pratama, apalagi nih Mika Tiara, Lengkong Group. Inilah wajah baru penampakan dari Limus Creo, pemain Pondok Betung. Via jalur Pasar Rebo dan sekitarnya berangkat dengan wajah baru, semangat baru di awal tahun, bukan di awal tahun ya, pertengahan tahun 2023 dengan Mika Tiaranya, dengan slogan di bagian belakangnya guys, Tengaruh. kreatif. Ini start Pondok Betungnya sekitar jam 7 malam ya kalau nggak salah. PP via Cilimus dan via jalur Cipali. Buat teman-teman yang mau naik silahkan. Dan membahas sedikit tentang perjalanan panjang unit-unit Limus Creo ya guys. Jika teman-teman ingat, di sekitar tahun 2019 ya, saat sebelum terjadi pandemi, bahwa Limus Creo pernah menggunakan unit setia negara ya guys. Waktu itu kalau nggak salah
XHD apa ya, sepertinya XHD ya, bukan yang SR2, tapi XHD yang lebih eksklusif sedikit. Karena saya pun pernah merasakan unitnya ya, nggak secara sengaja saat selesai trip menggunakan unit Luragung Group, karena nggak sampai Kojengkang, akhirnya saya dipindahkan ke unit Limus Creo yang masih menggunakan Setia Negara ya, sekitar tahun 2019 saat itu. Bisa dibilang unit yang lumayan eksklusif dan nyaman tentunya. Dan di sekitar tahun 2020 ya guys, saya kurang tahu tepat di bulan apa, Limus Creo bergabung dengan POMP ya guys. Saat itu POMP adalah singkatan dari Mekar Prima, sebuah PO yang sedang in-innya ya, atau sedang naik daun di Kuningan. Dan gak main-main, saat itu POMP pun banyak menggait nama-nama besar unit bus di Kuningan, seperti Alfaruk salah satunya ya. Saat itu Alfaruk pernah menggunakan unit POMP guys. Dan bukan hanya Alfaruk, Limus Creo dan Bentas pun saat dulu sekitar tahun 2020 bergabung juga ya dengan POMP. Bisa dibilang saat itu POMP atau Mekar Prima sebuah PO yang perintis di jalur Kuningan dan sedang lumayan naik daunnya. Namun sayangnya hal itu nggak bertahan lama ya guys. Sekitar tahun 2001 atau 2002 unit-unitnya satu persatu menghilang. PO QNF Trans, inilah unit yang digunakan Limus Creo pasca keluarnya dari POMP ya. Sebetulnya bukan keluar ya, karena memang unitnya satu persatu ditarik oleh pemiliknya, entah kenapa akhirnya Limus Creo menggunakan unit yang satu ini guys. Setelah pandemi COVID selesai di sekitar tahun 2022, unit JB3 ini lumayan cukup lama digunakan oleh Limus Creo, kurang lebih 1,5 tahun ya jika diperkirakan, hingga akhirnya berakhir di tahun 2023. Limus Creo pun berganti unit dengan wajah baru, yaitu PO Mika Tiara, yaitu sebuah divisi pariwisata yang di penghujung tahun 2022-2023 lumayan sedang ini ya, atau sedang naik daun di kalangan bus Kuningan. Suksesornya yang pertama adalah Lengkong Group ya guys, yang menggunakan unit Mika Tiara. Lengkong Group lalu disusul oleh Pratama Depok, dan akhirnya sekarang Limus Creo yang menggunakan unit Mika Tiara. Dengan sepak terjang yang lumayan cepat, divisi pariwisata Mika Tiara yang satu ini mampu menggait hati para penumpang ya, di kalangan pelanggan bus-bus di daerah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang buat teman-teman semua. Di jam siang
Di waktu hari Minggu saya hunting kembali seperti biasa di pangkalan bus di Kojengkang. Sembari lewati sengaja kita lihat akan ada info apa aja untuk hari ini. Di jam siang kebetulan agak telat ya, di sini Jipo Group udah berangkat semua, baik yang AC, Panutan maupun yang Nirwana ekonomi. Jam setengah 12 udah nggak ada ya guys, di sini udah kosong banget. Apalagi ini hari Minggu mungkin berangkat lebih awal. Rengganis melintas jam 12-an menuju Cidahu. Oh, Ansaka berangkat meluncur dengan ada penumpang kah? Sepertinya dapat penumpang ya. Wah, alhamdulillah Ansaka. Di jam setengah satuan meluncur dari arah Ciawi Gebang, tadi nggak kesut ya. Tiba-tiba nongol aja Ansaka. Sang pemain Pasar Lembang yang sebelumnya menjadi bus paling pagi dari Lebak Bulus, lalu merintis ke Pasar Lembang di jam paling terakhir Lebak Bulus, di jam pocong ya, jam 12 malam. Dan sukses guys sampai sekarang. Akhirnya yang tadinya bus paling pagi dari Lebak Bulus sekitar jam 5-an kalau nggak salah. Oh, banyak sewanya nih Ansaka dari Kojengkang. Yang sebelumnya jam 5 pagi dari Lebak Bulus, lalu pindah ke Pasar Lembang. Sekarang dari Pasar Lembangnya jam 12 malam. Dan sekarang yang paling pagi dari Lebak Bulusnya berubah menjadi Sohib ya. Soalnya kalau jam 5 pagi juga kayaknya belum ada penumpang dari Lebak Bulus. Ya mungkin karena sewanya kurang bersaing dan sedikit. Berangkat hari ini Ansaka meluncur pelan-pelan saja. Oh, banyak berhenti dia. Mantap Ansaka. Sewanya di siang hari ini ya. Ya, akhirnya unitnya berangkat meluncur guys menuju arah Cidahu, Ciledug, Pabuaran, Karangsembung, Cipoje dan sekitarnya. Dan di jam Ampera, what's wrong nih Ampera menggunakan unit sahabat kah? Yo, unit X Nathan yaitu Ampera 21. What's wrong nih, ada apa? Menggunakan unit sahabat. Sebuah hal yang aneh. Biasanya kalau nyerep nggak pakai stiker tempel ya guys. Biasanya cuma tulisan di kertas aja, ini kok pakai stiker tempel ya? Ada apa dengan Ampera 21? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Karena biasanya kalau cuma nyerap biasa ya guys, palingan juga biasanya tulisan ampernya di sebuah kertas putih ya. Lalu gimana dengan unit yang Putri Luragungnya? Apakah trouble atau gimana nih? Kalau menggunakan stiker tempel gini biasanya agak lama ya. Apa unitnya sedang trouble ya guys? Jika memang sedang trouble, kembali terjadi salah satu sisi lemah dari Luragung Group ya.
kali ini menimpa Putra dan Putri Luragung. Zahira Pangjai pun hingga saat ini belum ada kabar sama sekali ya unitnya, baik unit AC yang utamanya maupun yang ekonomi. Salah satu sisi lemah dari Luragung Group guys menimpa Putra dan Putri Luragung. Ini Zahira Pangjai belum kelar, Putra Luragung Al Habib, Kancil juga belum kelar. Sekarang menimpa Ampera ya, yang tiba-tiba unitnya entah mungkin sedang trouble atau gimana. Cuma bisa berharap semoga kekurangan yang satu ini bisa segera diperbaiki oleh manajemen sehingga proses perbaikannya bisa lebih cepat ya, nggak berlarut-larut seperti unit-unit yang lain.